Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Hayun dan Bu Yuli. Nama saya Siti Istihana dari Pendidikan Kimia A 2019. Di sini saya berperan sebagai guru dan bersama dengan rekan saya Ahmad Aryadi yang berperan sebagai murid. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan mengajar dan menutup pada materi termokimia. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Wah, anak-anak ibu hari ini cerah sekali ya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ada Bu yang tidak masuk pada hari ini? Oh ya, siapa yang tidak masuk? Itu Bu, si Sakro, katanya nggak masuk. Kemarin ibunya bilang ke saya kalau si Sakro itu lagi demam, Bu, karena kehujanan kemarin. Ya ampun. Mari semuanya kita doakan ya, semoga si Saro dan teman kita yang sedang sakit ini semoga bisa diberi kesembuhan, dan kalian yang ada di kelas ini selalu jaga kesehatan ya, stay safe apalagi di musim pancaroba ini. Sangat amat rawan. Oke? Baik, Bu, siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Aryadi tolong pimpin temannya untuk berdoa dulu ya. Oke, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Sudah, kasih Bu. ya, Di. Nah, sebelum itu, Ibu mau mengingatkan nih sama kalian bahwa materi kimia yang akan kita ajarkan ini sangat amat memiliki andil yang besar di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin tanpa kalian sadari, banyak peristiwa-peristiwa yang kalian alami ternyata salah satu aplikasi dari ilmu kimia, apalagi materi yang akan kita pelajari ini. Jadi, Ibu harap nanti kalian fokus ya untuk mendengarkan penjelasannya. Nah, jadi biar fokus nih, kalian pada masih semangat belajar kan? Tapi harus dong ya, karena ini masih pagi juga, harus semangat pagi gitu, semangat pagi 45. Nah, untuk memotivasi kalian untuk memulai pembelajaran ini, Ibu ada kata-kata nih yang Ibu kutip dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah cara yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Wah, sangat amat inspiratif sekali ya kata-katanya. Dari kata-kata itu, jadi kita tuh harus semangat belajar nih. Kalian kan datang ke sekolah ini jauh-jauh, itu untuk niatnya menuntut ilmu. Jadi tanamkan niat itu dan terus dijaga ya semangatnya. Baik, Bu, siap. Mantap sekali ya, kayaknya udah pada antusias banget nih buat mulai materi. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau nanya, kalian ada yang tahu plester demam atau plester portable nggak yang biasa dipakai sama atlet-atlet, salah satunya pemain bola saat mereka cedera? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, Plaster portable itu yang ditempel-tempel di tubuh kan, Bu, yang buat ngilangin cedera gitu. iya betul sekali. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih mereka menggunakan plester ini? Apakah karena plester ini kan rasanya dingin ya? Apakah dingin terus ketemu panas, panas karena demam, panas karena cedera, biar ya udah tuh bertumbuh. Apakah begitu atau ada yang punya penjelasan lainnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau menurut saya, plaster itu untuk menurunkan panas ya, Bu ya. Tapi saya juga nggak tahu sih, Bu, prosesnya bagaimana. Cuma tahu Nah, fungsinya. ya, terima kasih Aryadi. Betul yang dikatakan Aryadi bahwa plester ini memang dapat menurunkan suhu tubuh. Dan ini ada hubungannya sama materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu termokimia. Nah, untuk lebih tahu jelasnya, nanti kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Sebelumnya Ibu akan menampilkan slide materinya. Sebentar ya. Nah, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Nah, baik. Jadi, materi pada hari ini kita akan membahas termokimia.
Nah, sebelum kita membahas materi termokimia, ada baiknya pasti kita harus mengetahui nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi termokimia hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan konsep perbedaan sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, serta jenis-jenis perubahan entalpi reaksi dengan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sih termokimia itu apa? Kalau dari buku yang saya baca, salah satu termokimia itu reaksi kimia ya, Bu. Hampir benar, tapi untuk lebih lengkapnya, kalian perhatikan ya slide selanjutnya ini. Nah, jadi termokimia ini benar yang dikatakan ya, di salah satu reaksi kimia, namun untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, termokimia ini adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, termokimia ini berasal dari kata term yang berarti panas dan kimia yang berarti reaksi kimianya. Nah, topik outline pada materi termokimia ini ada 4 bagian, yaitu ada sistem dan lingkungan. Di sini akan dibahas tentang apa sih bedanya sistem dan lingkungan. Kemudian ada reaksi eksoterm dan endoterm, ada jenis-jenis perubahan entalpi, dan kalorimeter serta hukum Hess. Namun pada pertemuan hari ini, yang kalorimeter dan hukum Hess ini Ibu tidak akan bahas. Ini akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya karena nanti kasihan kalian pusing-pusing kalau semuanya dibahas hari ini. Nah, yang topik pertama yang akan Ibu bahas adalah sistem dan lingkungan. Sistem ini adalah segala sesuatu yang kita amati, seperti dalam hal ini adalah reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia kan ada 2 unsur ya, ada produk hasil dari reaksi dan juga ada reaktan, yaitu preaksinya. Nah, si produk dan reaktan inilah yang disebut dengan sistem. Sedangkan lingkungan ini adalah yang bukan produk dan reaktan, atau disebut juga segala sesuatu yang terdapat di luar sistem. Nah, ini Bu ada salah satu ilustrasi, contoh ilustrasi. Jadi di sini ada 2 botol. Ada 2 botol yang berisi air panas dan yang satunya lagi berisi air dingin. Nah, saat sebelum diisi air nih, keadaan botol kan sama-sama kosong ya. Nah, ketika kita nih menuangkan air panas dan air dingin ke dalam masing-masing botol, maka air panas dan air dingin itu yang akan kita amati. Nah, itulah yang disebut dengan sistem. Sedangkan si botolnya ini nih, si botol dari tutup botol sampai botolnya ini adalah pembatas antara si sistem yang di dalam botol dengan lingkungan yang ada di luar botol. Nah, ada yang tahu nggak apa saja yang termasuk dalam lingkungan pada kasus ini? Saya tahu, Bu, Ya, yang termasuk dalam lingkungan yang di dalam botol itu udara ya, Bu. betul sekali. Salah satunya memang di dalam kasus ini yang lingkungan adalah udara. Nih, kan ada nih lingkungan ditulis di sini di luar botol. Namun selain udara, bisa juga tangan kalian apabila kalian yang memegang botol tersebut. Nah, ketika botolnya ini kita buka, berarti bukan cuma panas aja kan yang bisa keluar masuk, tapi juga ada uap air dari si air panas maupun si air dingin. Tapi ketika botolnya ditutup seperti gambar yang di sebelah kanan, maka yang keluar masuk hanya panasnya saja kan. Nah, panas inilah yang disebut dengan kalor. Nah, berikut ada penjelasan lebih lanjutnya, di mana kalor ini adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya. Jadi harus di highlight ya, diterima dan diteruskan. Secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Sedangkan, jadi sistem ini kan bisa mengalami kerja atau bisa mendapatkan kerja ya dari lingkungan. Nah, selain itu, sistem juga ini dapat melepaskan kalor ke lingkungan. Bisa juga sebaliknya, lingkungan yang memberikan kalor ke sistem. Nah, kalor yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia ini dalam keadaan tekanan tetap disebut dengan entalpi, dengan simbol delta H. Nih, jadi di sistem ini dan lingkungan ini terdapat transfer energi di mana sistem mentransfer energi ke lingkungan dan sebaliknya, seperti mekanisme yang ada di kanan bawah ini ya.
Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah sejauh ini kalian paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu, kalau saya. Bagus, baik ya. Selanjutnya ini yang kedua, Ibu akan membahas bagaimana kita membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, yang kita mulai ini dari reaksi eksotermnya dulu ya. Dari eksoterm berarti exit dan term. Exit itu adalah bahasa Inggrisnya keluar ya kan, sedangkan term itu artinya panas. Berarti exotherm ini artinya kalor yang keluar dari sistem ke lingkungannya. Dan ciri-cirinya ini adalah, kan tadi kalor tadi keluar ya, maka menyebabkan si suhunya naik. Jadi suhu di sistem ini akan panas. Makanya ini Ibu gambarkan ada api. Jadi kalian biar mudah mengingatnya gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba tangan kamu panas nih saat kamu tadi megang botol yang berisi air panas, itu terdapat reaksi eksoterm. Nah, supaya lebih kelihatan dan paham nih, mari kita lihat diagram energi pada yang di sebelah kanan. Di sini terlihat bahwa reaktan sebelum berubah menjadi produk, teorinya ini dia harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi. Jadi ini ada garis kuning, ini merupakan kompleks teraktivasi, ini yang ada gunungnya. Nah, untuk mencapai kompleks teraktivasi ini, maka dia membutuhkan energi aktivasi. Ini Ibu gambarkan berwarna biru. Nah, buktinya apa sih? Nah, buktinya itu gini, contoh dalam kehidupan nyatanya ya. Ketika ada hidrogen dan oksigen, kalian campur nih begitu aja. Kalian campur begitu aja, apakah bakal meledak? Ada yang tahu nggak? Bakal meledak atau enggak? Nggak bakal meledak, Bu. Betul sekali. Jadi hidrogen dan oksigen ini tidak bakal meledak. Kenapa? Karena ketika hidrogen dan oksigen tadi kalian godain nih, cuman digoda doang, itu nggak bakal. Tapi kalau misalkan kalian digoda dengan sedikit panas atau api, wah itu langsung meledak tuh, bisa bahaya. Nah, berarti dari sini dapat diketahui bahwa hidrogen dan oksigen ini kalau mau bereaksi, dia harus kita pancing dulu dengan tadi api. Nah, apinya ini disebut juga energi aktivasi, baru dia bisa meledak dan berubah menjadi produk. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini, maka energi reaktan dengan energi produk ini gimana? Naik atau turun? Nih, kalian lihat nih, di garis kuningnya. Turun ya, Bu? Betul sekali ya, turun ya. Kan reaktannya, soalnya posisi reaktannya di grafik ini ada di atas produk ya. Nah, berarti perubahan entalpinya ini jadi negatif ya kan? Karena si delta H itu rumusnya delta H produk dikurang H reaktan. Di mana si H produk ini karena di bawahnya reaktan, berarti dia kurang dari reaktan. Begitu, dan hasilnya adalah negatif. Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ini kita akan menuju ke reaksi endoterm. Endoterm ini kebalikannya dari reaksi eksoterm, di mana endoterm ini berasal dari dua suku kata. Endo dari bahasa Yunani yang berarti dalam, dan term itu yang berarti panas. Sehingga endoterm adalah panas atau kalor yang diberikan lingkungan ke sistem yang menyebabkan suhu sistem ini naik. Nah, kalau suhu naik kan dingin ya, makanya di sini Ibu gambarkan ada es batu. Nah, kemudian sama seperti pada reaksi eksoterm, di sini ada diagram energi. Di sini dapat kalian lihat ya, di mana reaktan ini kalau mau berubah ke produk, dia harus melewati kompleks teraktivasi dulu senilai energi aktivitasi tertentu. Lalu kita lihat lagi energinya ini ke produknya ini gimana? Apakah naik atau turun? Nih, kompleks aktivasinya naik atau turun nih? Ada yang tahu? Kalau endoterm ini naik, Bu. Iya, betul. Naik ya. Jadi produknya ini lebih besar dari reaktan karena si produknya ini berada di atas reaktan posisinya. Tapi tapi kalian harus ingat, kalian harus menghafal juga grafik dari reaksi endoterm dan eksoterm ini. Nah, karena ini kenaikan, maka tandanya adalah positif. Jadi kalau misalkan tadi kan delta eksoterm delta H-nya negatif ya, yang berarti penurunan. Sedangkan endoterm ini lawannya, yaitu positif. Jadi itu yang harus, kata kunci yang harus kalian ingat ya. Nah, di reaksi endoterm ini, delta H-nya ini sama rumusnya.
H produk dikurang H reaktan. Yang beda adalah H produk ini lebih besar dari H reaktan. Nah, kalau kita sambung dengan ilustrasi sebelumnya itu, yang pada botol air dingin, ketika kalian pegang botol air dingin akan terasa dingin kan tangan kalian. Nah, itulah yang membuktikan bahwa terjadi reaksi endotherm. Selanjutnya, nah, sebelum Ibu lanjutkan nih ke pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis entalpi, ayo kita coba throwback nih ke pelajaran kelas 10, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Di persamaan reaksi kimia itu kan ada salah satu persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi setara yang meliputi keadaan fisik jumlah zat, serta yang baru nih yang harus kita highlight adalah jumlah zat serta kalor yang menyertai reaksi. Karena kita belajar termokimia yang membahas tentang kalor, pasti termokimia ini harus ada kalornya. Next. Nah, waktu di kelas 10 dulu, kita kan cuma menyebut persamaan reaksinya aja ya. Nggak ada nih kayak delta-delta H ini. Paling kalian nyebutnya tuh 1 CH3OH ditambah 1,5 O2 menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O gitu kan. Tapi di kali ini, di persamaan termokimia ini, kalian harus ditambahin produk entalpinya. Maka kalau eksotherm, tadi apa? Delta H-nya negatif, kalau endotherm adalah positif. Nih, seperti yang ada contohnya di sini ya. Nah, sekarang ini ada cara membaca persamaan termokimia. Jadi bacanya udah bukan 1 CH3OH ditambah 1,5 O begitu, bukan, tapi pembakaran 1 mol cairan CH3OH dengan 1,5 mol gas O2 menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O, di mana reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Jadi, tanda minus dan negatif ini tidak dibaca, enggak. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar minus, itu enggak. Tapi kalau minus itu melepaskan, kalau positif menerima. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Belum ada, Bu. Bagus ya, ternyata pada pinter-pinter nih. Nah, sekarang baru kita bicara tentang jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi itu tergantung dengan jenis-jenis reaksinya. Kalau reaksinya pembentukan, berarti entalpinya pembentukan. Kalau reaksinya pembakaran, berarti entalpinya pembakaran. Nah, ada yang tahu nggak kalau reaksinya asam plus basa, apa namanya coba? Penetralan bukan, Bu? Iya, betul. Penetralan ya, karena reaksi asam plus basa ini sama dengan reaksi penetralan, maka entalpinya penetralan. Nah, pada jenis-jenis entalpi ini harus ada khas atau kewajiban, yaitu dalam kondisi standar, di mana suhunya ini 25 derajat Celcius atau suhu kamar dengan tekanan 1 atm yang di mana tekanannya tidak boleh berubah. Begitu juga suhunya. Namun, kalau suhunya berubah ini pun kalau dia melepaskan kalor atau menerima kalor. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis entalpi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan. Nah, reaksi pembentukan ini disebut juga entalpi pembentukan. Ciri-cirinya apa sih? Jadi, kalau ada unsur apapun itu yang bergabung, maka harus boleh menghasilkan 1 mol senyawa. Jadi, syarat standarnya ini adalah 1 mol senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Contohnya adalah pembentukan metanol. Di sini kan terlihat ada unsur C dan unsur H dan unsur O yang menghasilkan CH3OH, gitu ya. Dan di sini memiliki delta HF senilai minus, bukan minus ya, maaf. Tapi reaksi ini melepaskan kalor sebesar 239 kJ per mol. Nah, F ini dalam di sini artinya formation, artinya pembentukan. Nah, reaksi yang kedua ini namanya entalpi disosiasi atau delta HD. Ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Senyawa pada reaksi ini, senyawa yang terbentuk tadi terurai menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Contohnya ini adalah entalpi penguraian atau delta HD-nya si metanol. Di mana di sini dapat terlihat bahwa CH3OH diurai menjadi C plus 2H2 plus setengah O2, di mana reaksinya ini menerima kalor sebesar 239 kJ per mol.
Jadi kalian lebih gampang ingatnya kalau misalkan pembentukannya itu negatif, maka disosiasinya positif. Tapi kalau disosiasinya negatif, maka pembentukannya negatif. Gitu ya, biar lebih gampang buat ingatnya nih buat kalian. Nah, selanjutnya ini adalah entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran atau juga disebut delta Hc. Apa sih ciri-ciri reaksi pembakaran itu? Jadi ciri-cirinya itu ketika kita reaksikan 1 mol zat ditambah dengan oksigen, maka akan menghasilkan produk. Nah, jadi ketika kita bilang entalpi pembakaran standar, berarti kalor yang menyertai pembakaran 1 mol zat tadi kita reaksikan dengan oksigen dalam keadaan standar pula. Nah, Ibu mau nanya, contohnya itu kan di reaksi pembakaran ini adalah propana. Ada yang tahu nggak propana itu ada di mana? Digunakan dalam apa? Ada yang tahu? Saya tahu Bu, propana Ya, itu. Gas propana itu ada di yang biasa untuk tabung LPG Bu. iya betul. Di sini Ibu juga udah kasih kode ya, ini ada gambar gas. Jadi benar ya, di gas LPG ada propana sebagai campurannya. Nah, karena propana asli ini mahal ya, jadi cara untuk membuatnya adalah si propana ini dibakar atau direaksikan dengan oksigen. Maka hasilnya pasti kalian udah tahu nih, ini udah sering banget. Ada yang tahu nggak hasil suatu senyawa ditambah O2 ini menghasilkan apa? Karbon dioksida dan air bukan Bu? Nah iya benar, udah dari kelas 10 juga nih kebangetan ya kalian kalau lupa. Jadi hasilnya benar, karbon dioksida dengan air. Jadi apapun reaksi pembakarannya, apapun senyawanya, apabila ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah jadi entalpi atau energi yang dihasilkan tadi itu bernilai negatif. Berarti reaksi ini melepas kalor sebesar 2.220 kilojoule per mol. Makanya ditanda negatif kan karena melepaskan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih adalah tentang netralisasi. Kayaknya udah nggak asing ya karena ini udah dari SMP. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu netralisasi? Coba ada yang masih ingat nggak? Hmm, Ayo coba ya di masih ingat nggak netralisasi apa? netralisasi. Saya lupa Bu, netralisasi itu apa. Aduh, ya di baru 2 tahun yang lalu lulus SMP. Jadi netralisasi itu adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Diingat-ingat ya, dicatat. Nah, kalau waktu SMP dulu kan kalian cuman disuruh fokuskan tuh pada si garamnya aja ya. Jadi dilihatnya tuh garam aja. Nah, sekarang yang kita lihat itu bukan garamnya lagi, tapi air yang terbentuknya. Nah, karena kalian lihat kan di sini salah satu contohnya adalah reaksi HCl dan NaOH, di mana di sini HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Jadi si delta Hn ini adalah kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air. Air ini nih si produk dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar. Reaksi ini dia melepaskan kalor sebesar 56,9 kJ per mol. Nah, sejauh ini apakah semuanya paham atau aduh, saya udah pusing, Bu, gitu. Kalau saya paham Bu, walau agak sedikit pusing sih Bu. Aduh, udah mulai pusing ya. Nah, kebetulan banget nih. Ternyata itu adalah pembahasan terakhir. Jadi, selanjutnya ini adalah diskusi kelompok. Semoga kalian semua paham ya dan masih semangat, belum pusing-pusing karena habis ini kalian harus diskusi. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok kimia yang telah dibuat pada awal semester untuk mendiskusikan LKPD yang Ibu berikan. Namun, di sini Ibu juga punya topik diskusi tambahan nih, yaitu mengenai problem solving yang telah disinggung sebelumnya di awal. Kan tadi disinggung ya, kenapa plester dapat menurunkan suhu tubuh. Nah, kalian bersama dengan kelompok diskusikan kenapa nih si plester menurunkan suhu tubuh dan bagaimana proses yang terjadi. Dan juga diisi lembar kegiatan peserta didiknya juga ya.
Nah, kemudian Ibu bakal beri waktu sama 15 menit. Selamat berdiskusi anak-anak. Baik, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham terkait materi yang tadi sudah dibahas dan yang tadi kalian diskusikan? Tidak ada, berarti semuanya paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik kalau semuanya pada paham nih berarti pada pinter-pinter ya. Berarti Ibu mau tanya nih, Ibu mau minta tolong siapa nih yang berani rangkum jawaban dari diskusi tadi mengenai kenapa plester bisa menurunkan suhu tubuh ketika demam atau cedera. Ayo silakan, siapa yang berani? Ayo, jangan takut. Siapa nih yang berani? Katanya Rizky kalau menjawab dapat es ke, Bu. Aduh, nanti kalian sakit. Nanti Ibu kasih reward yang lain aja ya. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Jadi mau jawab, Bu. Ya, Riyadi. Eh, Plester demam serta plester portable itu dapat menurunkan suhu tubuh, Bu, karena dalam plester itu terdapat cool pack atau dan hot pack juga, Bu, hot pack yang merupakan aplikasi dari termokimia yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, di dalam plester ini kan biasanya ada yang empuk-empuk gitu ya, Bu. Nah, itu Iya. namanya gelnya, Bu. Nah, gelnya itu berfungsi untuk menyerap panas dari kulit dan melepasnya melalui evaporasi air di dalam gel pada kompres. Setahu saya itu, Bu. Ya, itu betul sekali ya, dan itu udah sangat amat lengkap. Jadi buat kelompok yang merasa jawabannya belum lengkap, bisa dilengkapi ya dengan jawabannya dari kelompok Aryadi ini. Itu udah benar ya. Mari kita beri applause dulu untuk Aryadi beserta dengan teman-temannya ya. Ye. Nah, tidak terasa nih, udah mau habis nih. Tapi Ibu sebelum menutup, Ibu mau kasih kesimpulan pada materi ini untuk mereview, yaitu pembelajaran hari ini yang pertama kita belajar tentang sistem dan lingkungan, di mana perbedaan sistem dan lingkungan ini adalah sistem merupakan segala sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem. Yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi ekso ini adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan yang memiliki delta H negatif, sedangkan reaksi endoterm ini adalah reaksi kimia di mana sistem menerima kalor dari lingkungan dan memiliki delta H positif. Yang terakhir adalah jenis-jenis pembentukan entalpi, di mana entalpi jenisnya ini ada entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan penetralan. Nah, biar kalian merasa kayaknya mukanya udah mulai semerawut pusing nih belajar kimia, jadi Ibu sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita masih akan mempelajari materi termokimia, namun dengan topik berbeda nih, yaitu terkait kalorimeter dan hukum Hess. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar ya di rumah, dari buku, dari searching di internet, yang memanfaatkan teknologi secara dengan baik deh gitu ya. Dan kalian juga harus siap-siap karena minggu depan Ibu bakal bertanya. Baik, mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak.